kepret loh. Yahudi pesek yang sok berani. Urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Kalian pejabat, kalian aparat, jangan seenak hati kalian. Hei, jangan mentang-mentang kalian punya kekuasaan, jangan mentang-mentang kalian punya jabatan sehingga kalian menzalimi rakyat kecil, menzalimi rakyat susah seenak hati kalian. Saudara-saudara, ini negara Indonesia bukan milik presiden, betul? Indonesia bukan milik Panglima TNI, bukan milik Kapolri. Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik pejabat manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia. Hati-hati umat Islam, ya, aduh. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Bagus ya prolognya, kombinasi Rizik Syihab, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Bahar Smith. Nggak, biar tahu aja bahwa yang bisa teriak-teriak kencang itu bukan hanya Rizik, Bahar dan yang lainnya. Semua orang berpotensi begituan, cuma nggak dipakai aja karena tahu bahwa masyarakat Indonesia sejatinya secara mayoritas orang beragama Islam itu sudah wataknya baik. Kalau ada yang kurang baik tinggal dibebener sedikit-sedikit, nggak perlu dikasari, nggak perlu dikerasi dan lain sebagainya. Nggak perlu. Justru bila ceramah-ceramah seperti ini dibudayakan, apa yang terjadi? Ini mental masyarakat Indonesia, moral masyarakat Indonesia, watak masyarakat Indonesia, akhlak masyarakat Indonesia yang menjadi hilang, adab ketimurannya, adab sopan santunnya dan lain sebagainya. Karena setiap mendengarkan ceramah meledak-ledak. Bahaya itu bahaya. Untuk mengingatkan orang itu kan harusnya dilembuti, ya, diajak dengan baik, dengan santun, agar tidak merasa masyarakat itu tertekan. Masuknya ke dalam hati sanubari yang paling dalam, bukan kepada kepala menjadi mendidih, emosi buahnya. Kan itu. Jadi kan kalau mendengarkan mereka, buahnya ini nih, mendidih, mengkolak. Ini bukan tugas ulama, itu tugas iblis. Begitu dong. Tugas iblis itu supaya orang itu nafsuan, emosian, marahan. Dan itu tugas iblis. Kalau tugas ulama itu menenangkan pikiran, menenangkan hati nurani. Dan itu memberikan optimisme. Begitu bos, itu tugas ulama. Allazina yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Bahkan melihat umat itu harus dengan kacamata kasih sayang, bukan ainil godob, kacamata kemarahan, kebencian. Bukan, saudara. Begitu ya. Ini perlu saya ungkapkan di prolog ini. Kemudian Bahar, milik kita, masyarakat Indonesia. Gua kepret. So paling mewakili masyarakat, rudet sekali sih. So-soan. Coba dengarkan nih, Kiai Anwar Jahid merosting Kang Bidin. Sunan Bonang itu tongkatnya terbuat
dari Mas gagangnya. Ini juga Mas Bidin. Ini loh, tahu kan sampean? Ini nek wong asli yang ini beliau nggak pernah mempermasalahkan mau dipanggil Mas Bidin, Pak Bidin, Beb Bidin, Dek Bidin, no problem. Lu saiki wae wong rame-rame nasab, emangnya gue pikirin nyantai aja kali. Beliau juga nggak marah kok tak panggil ya Mas ya, Mas Bidin. Emang saya harus panggil beliau Habib? Malah kalau aku panggil beliau Habib tak gue nyanyi Habibi ya nuril lain. Bagus ya, itu bagus sekali, itu merosting, itu sindiran secara halus saudara. Jadi nggak perlulah sekarang kita memanggil mereka itu dengan Habib, karena yang pertama tidak terkonfirmasi secara ilmiah mereka sebagai zuriat Nabi. Yang kedua, dari mereka banyak yang tidak menghadirkan cinta, malah menghadirkan godob, maka tak layak dipanggil seorang Habib. Sang pecinta, orang yang selalu menghadirkan cinta dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Lihatlah perangai Bahar Smith, lihat perangai Rizik Syihab, dan banyak lagi mudor. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi. Yang begitu, yang menghadirkan cinta. No, enggak saudara. Jadi nggak layak, udah aja kita mah biasa sekarang kepada mereka. Kalau orang Sunda ya manggil akang aja, Kang Rizik ya kan enak kan ya. Kang Bahar kan enak kan. Kalau orang Jawa Mas Rizik ya, Mas Bahar. Udah kayak gitu ya. Udahlah, gelar-gelar Habib itu kasihan kepada mereka. Satu kali lagi mereka menjadi sangat banyak yang jumawa. Bocil nih. Habib, bagaimana Bib? Kasihan, anak kecil udah jumawa. Ada yang bertanya kepada kepada Habib, Bib bagaimana Bib? Dan itu dikonfirmasi sebetulnya oleh Taufik Assegaf, Mas Taufik Assegaf, Kang Taufik Assegaf mengatakan tidak semua dari Baklawi itu harus dipanggil Habib. Itu Mas Taufik Assegaf ya. Dan dia pun bagi saya nggak layak dipanggil Habib, Mas Taufik tuh ketua RA-nya. Itu untuk tokoh-tokoh yang sudah alim, udah baik akhlaknya dan lain sebagainya, baru tuh dari Baklawi itu bisa dipanggil Habib. Ini jadi acak-acakan kata Taufik tuh. Ini anak kecil udah mengklaim dirinya sebagai Habib. Jadi Rizik Syihab itu nggak layak bagi saya dipanggil Habib ya. Udah aja Kang Rizik. Bahar Smith nggak layak dipanggil Habib. Harusnya ya cukup aja Kang Bahar. Ya termasuk Taufik Assegaf. Saya kira kalau seperti itu keterangannya, tidak semua dari Baklawi harus dipanggil Habib kecuali para tokohnya yang sudah alim dan akhlaknya baik. Ya termasuk Taufik Assegaf, karena saya melihat masih bodoh. Nggak layak dia dipanggil Habib, Taufik. Cukup aja Kang Taufik Assegaf. Lebih enak kan, lebih akrab kan, lebih setara kan. Udah, jangan marah, oke? Terima kasih Kiai Anwar Jahid. Ya mungkin beliau nggak enak juga kalau mau mengatakan Nasya Baklawi batil. Nggak enak sama Kang Bidin. Padahal di hatinya pengen ngomong itu. Itu kan sindiran cukup sangat halus saudara, untuk menegaskan bahwa beliau punya keyakinan bahwa Bidin ini, Kang Bidin, Mas Bidin ya bukan suriah Nabi juga. Ya cuma diucapkan secara halus. Gak usah panggil Habib, cukup aja Mas. Itu kan simbol, bener gak? Cuma ya ulama NU kayak gitu ngomongnya, paham simbol. Ya mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkannya juga ngerti maksudnya gimana gitu loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.